Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Mahfudlia dengan NIM 231101040016 dari kelas D1 BGMI Winhard Jember. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang ekosistem, yang dimana ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Coba perhatikan gambar cover di bawah ini. Nah, semuanya ini saling berhubungan. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita hari ini dengan semangat. Oke, untuk gambar selanjutnya adalah gambar bebek yang sedang mencari makan di sawah. Nah, coba kalian bayangin, kalau sawah itu kering, menurut kalian apa sih yang akan terjadi dengan burung dan katak yang tinggalnya itu di sana? Apa yang bakal terjadi? Ya, betul. Mereka itu bakal kesulitan untuk mencari makan dan juga tempat tinggal. Jadi, makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya itulah yang disebut ekosistem, karena tempat di mana semua makhluk hidup dan lingkungannya itu saling membutuhkan. Selanjutnya, apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan benda tak hidup atau biotik di suatu tempat. Contohnya, di komponen abiotik itu ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, dan sedangkan di benda yang tidak hidup atau abiotik itu ada air, udara, tanah, cahaya matahari. Nah, semua komponen-komponen ini itu bakal bekerja sama supaya kehidupannya bisa berjalan dengan seimbang. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada ekosistem sawah, hutan, laut, dan juga sungai. Nah, setiap ekosistem ini memiliki perannya masing-masing. Contohnya, di ekosistem sawah ini ada manusia, yang dimana manusia ini untuk menanam biji padinya. Yang kedua ada katak untuk membantu makan serangganya. Yang ketiga ada burung untuk menyebarkan biji tanamannya. Dia bisa membantu. Nah, bayangin, kalau salah satunya itu hilang, maka keseimbangan ekosistem itu bakal hilang dan bahkan terganggu juga. Dan itu bakal terjadi di ekosistem lainnya seperti hutan, laut, dan juga sungai. Selanjutnya ada hubungan antar makhluk hidup. Jadi, dalam ekosistem, makhluk hidup itu punya hubungan yang disebut simbiosis. Ada 3 hubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana eh, simbiosis ini yaitu saling menguntungkan, contohnya lebah dengan bunga. Jadi lebah itu dapat makanannya, bunga itu dapat membantu penyerbukannya. Terus yang kedua ada simbiosis parasitisme, di mana satunya itu untung, satunya rugi. Contohnya kutu dan manusia. Kutu yang ada di manusia itu kan merugikan. Jadi itu disebut simbiosis parasitisme. Dan yang terakhir itu ada simbiosis komensalisme, yang dimana satunya untung, yang lain tidak dirugikan. Contohnya anggrek yang menempel di pohon. Anggrek yang menempel itu dapat nutrisi dari pohonnya, sedangkan pohon sendiri itu tidak ngerasa dirugikan. Beda lagi dengan benang loh. Nah, setiap hubungan ini itu penting supaya ekosistem bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ada rantai makanan, yaitu rantai makanan itu kan seperti alur energi dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Contohnya, padi dimakan belalang, belalang nanti dimakan katak, katak nanti dimakan ular, dan ular itu bisa dimakan oleh elang. Nah, dari situ energi makanan itu berpindah dari tumbuhan ke hewan lain. Kalau satu makhluk hilang, rantai makanan itu bakal bisa terganggu. Nah, sekarang keseimbangan ekosistem, di mana ekosistem itu akan tetap seimbang kalau semua makhluk hidup dan lingkungan itu saling mendukung. Tapi, kalau satu rusak, misalnya hutan ditebang habis, hewan itu bakal kehilangan tempat tinggal dan juga rantai makanannya bakal terganggu. Nah, maka dari itu, apa sih tugas kita? Tugas kita adalah menjaga alam supaya tetap seimbang. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Coba perhatikan teks di sini. Nah, teks ini adalah merupakan teks laporan, di mana teks ini menjelaskan kondisi lingkungan sekolah. Coba baca dan juga pikirkan apa sih ide pokoknya dan siapa yang bakal menjaga lingkungan sekolah ini. Nah, setelah itu, kalian bisa tulis teks laporan sederhana tentang lingkungan di sekitar rumah kalian. Cukup 3-4 kalimat saja, jangan banyak-banyak.
Oke, sebagai warga sekolah, kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Caranya mudah, cuma kita tidak membuang sampah sembarangan, habis itu merawat tanaman, habis itu hemat air dan juga listrik, terus menjaga kebersihan kelas bersama, itu udah cukup sebenarnya. Nah, kalau semua siswa itu melakukan, lingkungan sekolah akan jadi lebih bersih dan juga nyaman untuk kita belajar, gitu kan? Nah, karena hari ini teman-teman udah banyak belajar tentang ekosistem, ingat ya, jaga alam seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Karena kita semua bagian dari ekosistem yang sama. Dan cukup sampai di sini video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!